Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fancy Zahri dengan NIM 245000009, kelas A1, angkatan 2024, mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Tes, dengan dosen pengampu Dr. Muakida MPD, program studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Wechsler Preschool and Pyramid Scale of Intelligence atau yang disingkat dengan WPPSI. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari tes Wechsler. Tes Wechsler ditemukan oleh David Wechsler dan memperkenalkan tes Wechsler pertama kali untuk orang dewasa yang diterbitkan pada tahun 1939 yang dinamai Wechsler-Belleville Intelligence Scale atau WPSI, juga disebut sebagai skala Wechsler-Belleville atau WB. Pada tahun 1949, David menerbitkan tes yang digunakan untuk anak-anak dengan nama Wechsler Intelligence Scale of Children atau WISC. Isi pada tes ini dikembangkan berdasarkan skala WB yang berisi subbagian verbal dan subbagian performance. Tahun 1974, WISC direvisi dengan nama WISC Strip R, dan tahun 1995, David kembali menyusun skala untuk orang dewasa dengan dasaran WISC dengan nama Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS. Tes Wechsler ini merupakan tes individu yang dilakukan oleh satu tester dan satu testi. Tes Wechsler memiliki 3 jenis tes, diantaranya adalah yang pertama, tes WISC atau Wechsler Intelligence Scale of Children yang diterbitkan tahun 1949 dan ditujukan untuk anak usia 6 tahun sampai 16 tahun. Yang kedua, tes WAIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale yang diterbitkan tahun 1955 dan ditujukan untuk orang dewasa yang berusia 16 tahun sampai 75 tahun. Yang ketiga, tes WPPSI atau Wechsler Preschool and Pyramid Scale of Intelligence yang diterbitkan tahun 1967, dan tes ini ditujukan untuk anak usia 2 tahun 6 bulan sampai 7 tahun 7 bulan. Itu tadi sejarah singkat dan jenis-jenis tes Wechsler. Sekarang kita akan memasuki materi dan akan saya jelaskan tentang tes WPPSI. WPPSI adalah singkatan dari Wechsler Preschool and Pyramid Scale of Intelligence. Ini adalah tes kecerdasan yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif anak-anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar, yaitu antara usia 2 tahun 6 bulan sampai 7 tahun 7 bulan. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak. Tes WPPSI sendiri terdiri dari beberapa subtes yang berbeda untuk mengukur berbagai aspek kognitif anak. Dan hasil tes ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak tersebut, serta untuk membantu perencanaan program pendidikan yang sesuai. Secara singkat, tes WPPSI adalah alat penilaian yang membantu memahami potensi intelektual anak-anak pada usia dini. Cara mengerjakan tes WPPSI sama seperti tes intelijensi Wechsler lainnya. Tes WPPSI ini juga terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu subtes verbal dan performance, dengan masing-masing subtesnya, yaitu pada subtes verbal terdapat information atau informasi. Untuk item gambar, respon anak terhadap pertanyaan dengan memilih sebuah gambar dari 4 pilihan respon. Untuk item verbal, anak-anak menjawab pertanyaan yang ditunjukkan sebuah jarak yang lebar dari topik pengetahuan yang umum. Selanjutnya ada vocabulary atau kosakata. Untuk item gambar, anak memberi dan menamai gambar yang ditampilkan dalam buku stimulus. Untuk item verbal,
anak mengidentifikasikan untuk setiap kata yang dibacakan dengan keras oleh penguji. Selanjutnya, aritmetik merupakan subtes yang berisi soal-soal hitung. Terdiri dari 20 soal, anak-anak diminta untuk menghitung tanpa menggunakan bantuan apapun. Terdiri beberapa bentuk, mulai dari menggunakan kartu, menggunakan balok, dan kemudian menggunakan jawaban yang bersifat oral. Selanjutnya, similarities atau persamaan, membaca kalimat yang tidak lengkap yang terdiri dari dua konsep yang dibagikan pada sebuah karakteristik umum. Anak disuruh untuk melengkapi kalimat dengan memberikan sebuah respon yang mencerminkan karakteristik yang dibagikan. Selanjutnya, comprehension atau pemahaman, menjawab pertanyaan yang dasar pada pemahamannya dari prinsip umum dan situasi sosial. Dan pada subtes performance, yang pertama, Animal House, merupakan bentuk subtes performance pertama pada WPPSI. Pada subtes ini, anak-anak diminta untuk mencocokkan antara nama binatang dan tempat tinggal binatang tersebut atau rumah binatang tersebut menggunakan sebuah papan bergambar. Dengan silinder-silinder kayu, tugas dari si anak adalah meletakkan silinder-silinder kayu tersebut sesuai dengan rumah atau lokasi di mana binatang tersebut tinggal. Selanjutnya, picture completion, melengkapi gambar atau puzzle. Mereka melihat sebuah gambar dan kemudian menunjukkan atau memberi nama bagian penting yang hilang. Yang ketiga, mazes atau labirin. Subtes ini mirip seperti permainan labirin pada majalah anak-anak. Terdapat 10 buah labirin di mana anak dituntut untuk mencari jalan yang tepat sehingga anak bisa keluar dari labirin tersebut dan mengikuti tanda yang sudah disediakan. Kemampuan berpikir secara logis dan juga pemecahan masalah sangat dibutuhkan dalam subtes ini. Yang keempat, geometric design merupakan tes menggambar bentuk di mana anak-anak nantinya akan diberikan 10 buah desain geometris seperti lingkaran, kotak, dan sebagainya. Tugas si anak adalah membuat ulang desain yang diberikan kepada mereka. Penilaian dilakukan dari kemiripan desain yang dibuat. Yang kelima, block design atau potongan blok. Ketika mengamati sebuah model gagasan atau sebuah gambar dalam buku stimulus, anak menggunakan 1 atau 2 blok warna untuk membuat kembali pola. Alat tes BPPSI yang digunakan yaitu yang pertama, buku petunjuk, kedua, formulir WPPSI, ketiga, formulir mazes, keempat, kartu kosong putih untuk mengerjakan geometric design, kelima, foam board, dan 28 silinder berwarna untuk Animal House, keenam, buku berisi picture completion dan block design, ketujuh, buku berisi arithmetic 1-4 dan geometric design, kedelapan, 14 buah balok berwarna merah putih untuk block design dan arithmetic, ke-9, stopwatch, ke-10, 2 buah pensil berwarna merah, ke-11, record from digunakan pula untuk mencatat informasi mengenai latar belakang anak dan tingkah laku anak selama mengerjakan tes. Ke-12, pada tes verbal, catat setiap jawaban yang diberikan anak. Ke-13, lingkari setiap nilai yang diperoleh pada anak pada tes performance. Ke-14, laksanakan menurut susunannya. Ke-15, skala dibuat sedemikian rupa di mana ada perubahan antara tes verbal dan performance dan antara subtes yang mudah dan sulit. Ke-16, pada subtes yang dibatasi waktu atau time limit, menggunakan waktu selama seperti yang tertera di manual. Setiap pengulangan atau pertanyaan harus ada dalam waktu tersebut. Ke-17, untuk subtes yang tidak dibatasi waktu, berikan anak waktu sampai dengan 15 detik sampai anak mulai menjawab.
Jika anak tidak menjawab dalam batas waktu tersebut atau setelah pertanyaan diulang, maka anak diberikan skor 0. Ke-18, pelaksanaan tes ini memerlukan waktu antara 50-70 menit. Secara umum, scoring dan juga penilaian pada WPPSI dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada pada buku manual WPPSI. Scoring dan penilaian dilakukan dengan menjumlahkan skor pada masing-masing subtes. Setelah itu dilakukan perubahan dari raw score menjadi scale score pada masing-masing subtes. Setelah itu, scale score pada subtes verbal dijumlahkan, begitu pula scale score pada subtes performance. Keduanya akan menghasilkan masing-masing verbal score, performance score, dan total score. Berikut adalah tabel klasifikasi IQ. Yang pertama, sangat unggul atau very superior 130 ke atas. Yang kedua, unggul atau superior 120 sampai 129. Yang ketiga, di atas rata-rata atau break normal 110 sampai 119. Yang keempat, rata-rata atau average 90 sampai 109. Yang kelima, di bawah rata-rata atau dual normal 80 sampai 89. Yang keenam, batas lemah atau borderline 70 sampai 79. Yang ketujuh, lemah mental atau defektif 69 ke bawah. Itu tadi adalah penjelasan tentang materi tes WPPSI. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.